Bro, lo sadar nggak sih? Kadang sepak bola tuh suka ngasih kita cerita yang nggak terduga, kayak yang kejadian semalam di Liga Eropa. Ada tim Perancis, ada wakil Norwegia, ada striker veteran yang masih gacor, dan tentu aja ada pemain timnas Indonesia yang bikin kita bangga. Wah, ini cerita yang harus lo dengerin sampai habis. Lille versus Brann, pertandingan yang ketat. Nah, jadi gini, Lille buka perjalanan mereka di Liga Eropa musim 2025-2026 dengan menjamu Brann di Stadion Pierre Mauroy. Awalnya sih banyak yang kira Lille bakal menang gampang. Tapi bro, kenyataannya, pertandingannya seru abis, penuh tensi, dan hasilnya, Les Dogs alias Lille menang tipis doang. Tipis. Tapi penting banget buat 3 poin pertama. Kiwain, tapi no, yang bikin menarik bukan cuma soal gol atau skor doang bro. Ada cerita yang bikin publik Indonesia ikut melek tengah malam. Lo pasti udah bisa nebak siapa tokohnya. Sorotan Public Indonesia, Calvin Verdonk. Yes bro, Calvin Verdonk. Bek kiri yang sekarang resmi jadi bagian dari timnas. Indonesia tampil full 90 menit. Gila nggak tuh? Main di Eropa, di Liga Eropa pula. Dan dia sukses jadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Rating FOTMOB 7,8. Itu tinggi banget buat ukuran pemain bertahan. Bayangin, rating segede itu bisa bikin fans di Indo tepuk tangan sambil senyum-senyum sendiri. Tapi lu pasti penasaran, gimana sih cara mainnya Verdonk sampai dapat rating segitu? Nih, gue kasih tahu detailnya. Permainan disiplin dan aktif di sayap. Verdonk bukan cuma jagain sisi kiri pertahanan, tapi dia juga rajin maju bantu serangan. Passingnya, akurat bro, 80% sukses. Buat back, itu angka yang cakep banget. Dia kayak punya radar sendiri buat tahu kapan harus tekel, kapan harus nyalurin bola ke depan. Bahkan dia sempat kasih umpan awal yang akhirnya jadi gol pembuka Lille. Nah, ngomong-ngomong soal gol, siapa sih yang pertama bikin gebrakan di pertandingan ini? Gol pertama, Igamane buka keunggulan. Lille akhirnya pecahin kebuntuan di menit ke-54. Hamza, Igamane jadi pencetak gol, hasil umpan manis dari Fernandes Pardo. Gol ini tuh nggak lepas dari build-up yang rapi, termasuk kontribusi awal dari Verdonk. Tapi bro, euforia itu nggak bertahan lama. Karena cuma 5 menit kemudian, Brann nyamain skor. Lah, gimana ceritanya Lille bisa kecolongan cepet gitu? Ini bagian yang agak nyesek buat Verdonk. Di gol penyama Brann, ada lengah sedikit. Gol penyama kedudukan dicetak Adli Magnusson di menit 59. Nah, di momen itu Verdonk agak kurang maksimal nutup sisi kiri kotak penalti. Ya, bisa dibilang lengah sedikit lah. Dan itu cukup dimanfaatin sama Brann buat bikin skor 1-1. Tapi tenang, bro, Verdonk tetap main stabil di sisa pertandingan. Dan disinilah cerita paling epik malam itu datang. Karena ada satu nama yang bikin semua orang di stadion berdiri, Olivier Giroud. Giroud jadi penyelamat. Lu bayangin deh, umur udah 38 tahun tapi masih gacor. Giroud ini bener-bener kayak fine wine, makin tua makin berkelas. Menit 80 dia loncat tinggi, nyundul bola dari umpan Thiago Santos dan gol! Stadion meledak bro. Gol itu jadi penentu kemenangan 2-1 buat Lille. Giroud bener-bener penyelamat di laga ini. Lo tahu nggak? Gol ini bukan cuma penting buat Lille, tapi juga spesial banget buat Giroud secara pribadi. Kenapa coba? Comeback Giroud di Ligue 1. Giroud sekarang udah bikin 3 gol dari 5 pertandingan sejak gabung. Lille Juli lalu. Ini pertama kalinya dia balik ke Ligue 1 setelah 13 tahun. Gila, kayak reuni sama Liga yang dulu jadi awal karirnya. Dan ternyata dia masih bisa bikin bedanya. Jadi jangan remehin striker tua, bro. Pengalaman itu mahal. Ya, tapi balik lagi, buat kita orang Indonesia, ada hal yang bikin kita lebih excited dibanding gol Giroud. Ke Verdonk dan catatan statistiknya. Verdonk tuh bener-bener total. 2 duel udara dia menangi, 4 tackle sukses, passing rapi, dan agresif banget nutup serangan lawan. Bahkan kalau lo nonton ulang, kelihatan jelas banget kalau sisi kiri Lille tuh aman banget berkat dia. Dan ingat, ini debutnya di Liga Eropa loh. Bayangin kalau konsisten kayak gini, masa depan timnas Indonesia di level internasional bisa makin cerah. Nah, kalau ngomongin masa depan, lo harus tahu nih jadwal selanjutnya yang bakal jadi ujian gede buat Lille. A next challenge as Roma. Setelah menang lawan Brann, Lille bakal tandang ke markas AS Roma tanggal 2 Oktober. Itu bakal jadi laga yang jauh lebih berat, bro. Sementara Brann sendiri masih punya kesempatan bangkit waktu ketemu Utrecht. Jadi grup ini masih panjang perjalanannya. Tapi ada pertanyaan penting nih. Kira-kira gimana dampaknya buat timnas Indonesia? Kite impact buat timnas Indonesia? Dengan performa Verdonk kayak gini, otomatis Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas makin lega. Bayangin punya pemain belakang yang terbiasa main di Eropa, lawan tim kuat, mentalnya pasti lebih siap. Apalagi bentar lagi Indonesia bakal hadapi kualifikasi Piala Dunia lawan Arab Saudi dan
Irak, Verdonk bisa jadi salah satu senjata rahasia kita. Coba lo bayangin, kalau Verdonk bisa bawa vibe Eropa itu ke skuad Garuda, apa yang bakal terjadi? Oh, cerita malam itu. Jadi kesimpulannya bro, laga Lille lawan Brann itu lebih dari sekadar 90 menit bola muter. Itu tentang Giroud yang nunjukin dia masih punya taji di usia 38 tahun. Tentang Lille yang dapat start bagus di Liga Eropa. Dan yang paling penting buat kita, tentang Calvin Verdonk, pemain Indonesia yang bisa bersinar di panggung Eropa. Semalam, tuh kayak teaser doang, dan kita semua lagi nunggu kelanjutannya. So, jadi lo lebih excited sama Giroud yang makin tua, makin gacor, atau sama Verdonk yang siap bawa energi Eropa buat timnas Indonesia? Pilihan di lo, bro.